Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Prakoso. Untuk video kali ini, kita akan membicarakan tentang manusia purba atau manusia praaksara. Jika kalian pernah melihat film atau kalian penyuka film dan kalian pernah menyaksikan entah itu di internet, bioskop, film-film seperti Ice Age, Groot, 10,000 BC, ataupun film Alpha, ada beberapa kesamaan di antara film-film tersebut. Kalau kita pahami, film-film tadi itu setting atau latar belakangnya itu sama, yaitu ketika masa praaksara atau masa purba. Dengan kata lain, era purba atau era praaksara itu banyak menginspirasi, banyak dijadikan inspirasi untuk film, buku, ataupun untuk hiburan-hiburan yang lain. Termasuk kita sering melihat ada tokoh seperti Flintstone. Tokoh terkenal Flintstone itu kan kalau kita lihat itu bersetting pada zaman batu. Kalau kalian pernah melihat kartun Flintstone itu kan semua peralatan ataupun bahkan rumah, kendaraan, bahkan baju itu kan sangat primitif sekali. Mayoritas itu terbuat dari batu. Dalam pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana secara nyata, secara ilmiah era atau zaman praaksara itu manusianya seperti apa. Langsung saja untuk pembahasan kali ini kita akan mengenal tentang manusia purba di Indonesia. Pembahasannya kita akan saksikan di video berikut ini. Di video kali ini kita akan membahas atau mengetahui tentang jenis-jenis manusia purba atau mengenal manusia purba. Seperti halnya di video-video sebelumnya, yang mana karena ini merupakan channel sejarah, maka banyak video-video yang saya upload itu mengenai materi-materi ataupun pengenalan-pengenalan terhadap ilmu-ilmu sejarah dan pembahasannya. Jika di video sebelumnya itu kita membahas tentang awal terbentuknya Kepulauan Indonesia, maka untuk video kali ini kita akan mengenal tentang manusia purba. Ketika kita pahami, manusia purba itu merupakan jenis manusia yang hidup jauh sebelum mengenal tulisan, atau dikenal juga dengan manusia gua. Sebutan yang lain kenapa kok disebut manusia gua itu antara lain karena pada waktu itu, pada era tersebut itu banyak manusia itu yang masih hidup atau tinggal di gua-gua. Gua-gua tempat tinggal manusia purba itu biasa disebut dengan Abrisaurus. Di beberapa buku kita dihadapkan bahwa manusia itu merupakan proses evolusi dari primata jenis kera. Hal ini disebut dengan teori evolusi yang dikemukakan oleh seorang tokoh atau ilmuwan yang bernama Charles Darwin. Ketika kita membaca tentang ilmu-ilmu biologi, teori evolusi ini diakui secara ilmiah di beberapa disiplin ilmu. Namun ada beberapa hal yang harus dipahami di sini. Teori evolusi tidak serta-merta akan bertahan terus, tetapi nantinya ketika ada sanggahan-sanggahan mengenai teori tersebut, maka teori evolusi itu akan tidak digunakan lagi dalam kajian ilmu-ilmu ilmiah. Seperti kalau kita lihat di ilustrasi ini merupakan proses evolusi dari primata atau kera kita menyebutnya di sini menjadi seorang manusia modern. Manusia modern itu adalah spesies kita atau jenis kita. Pengenalan di sini kita akan mengenal manusia purba, khususnya manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia. Apa itu manusia purba? Manusia purba adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum mengenal tulisan, hidup jauh sebelum masa praaksara. Jenis manusia purba itu tidak hanya satu, tapi diketahui ada beberapa jenis. Pada waktu itu ilmu pengetahuan belum berkembang, pola pikir, bahkan untuk ciri-ciri fisik dari manusia purba itu sendiri itu sangat jauh berbeda dengan kita. Dalam hal ini kita sebagai manusia modern. Pada perkembangannya, banyak dilakukan penelitian-penelitian terhadap fosil ataupun artefak-artefak peninggalan dari manusia purba tersebut. Dari penelitian-penelitian itu akhirnya dapat disimpulkan bagaimana bentuk maupun kehidupan manusia purba pada masa lampau. Seperti yang tadi kita sampaikan, secara fisik manusia purba memiliki ciri seperti kera dan sebagian manusia. Dengan ciri fisik, bagian kera dan sebagian manusia di sini dimaksudkan ada percampuran ciri fisik dari manusia purba tersebut yang mana di beberapa ciri itu mencirikan dia sebagai manusia, namun di beberapa ciri yang lain itu mencirikan dia sebagai kera atau golongan primata. Kemampuan otak dan kemampuan berpikir relatif lebih rendah dibandingkan dengan manusia modern. Kemampuan otak di sini itu dipengaruhi oleh jumlah volume otak yang notabene lebih kecil daripada volume otak manusia modern.
Selain itu, kemampuan berpikir di sini belum berkembang, dikatakan lebih rendah. Lebih rendah maksudnya dikarenakan kemampuan otaknya itu lebih kecil, yang secara biologis itu mempengaruhi kemampuan berpikir, maka kemampuan manusia purba pada waktu itu masih sangat rendah, sehingga ilmu pengetahuan pada era itu masih benar-benar primitif atau belum berkembang. Ini juga yang kemudian menguatkan teori Darwin bahwa manusia modern itu merupakan evolusi dari kera atau primata, dan jenis-jenis manusia purba tadi itu adalah bentuk-bentuk evolusinya dari tiap zaman. Secara biologis, hal ini dipengaruhi karena volume otak manusia purba lebih kecil dibandingkan volume otak manusia modern. Kemudian, jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Dalam beberapa penelitian ataupun jurnal-jurnal yang diterbitkan dari era penjajahan Belanda sampai dengan era-era modern sekarang, itu ada banyak sekali jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia. Ini tentunya menguatkan bahwa Indonesia pada waktu itu atau pada masa lampau itu sudah menjadi hunian dari manusia, walaupun jenis manusianya itu berbeda dengan manusia modern. Yang pertama, ada jenis Meganthropus. Kedua, ada jenis Pithecanthropus. Tiga, ada jenis Homo. Homo di sini nantinya itu mengacu kepada genus atau manusia nantinya. Untuk pembahasan yang pertama, ada Meganthropus paleojavanicus. Ya, mohon maaf ya, ini Meganthropus paleojavanicus. Kalau kita lihat Meganthropus paleojavanicus itu seperti yang ada di gambar ini, di ilustrasi di gambar ini. Diartikan sebagai manusia raksasa dari Jawa, dari kata mega, dan di sini ada Java. Nah, itu mengacu ke Jawa. Meganthropus paleojavanicus diartikan manusia raksasa dari Jawa. Ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama G.H.R. von Koningswald dalam sebuah penelitian yang ia lakukan pada tahun 1936 hingga 1941 di situs Sangiran. Nah, jadi dia seorang peneliti berkebangsaan Belanda. Kita tahu era 1936 sampai 1941 itu Indonesia belum merdeka, yang mana notabene ilmu pengetahuan atau kajian-kajian mengenai Indonesia itu banyak dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan asing. Diperkirakan hidup sekitar 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Meganthropus paleojavanicus secara umum memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, badannya kekar dan tegap. Kedua, memiliki rahang yang besar dan geraham yang bentuknya sama seperti manusia zaman sekarang. Ketiga, walau begitu mereka tidak memiliki dagu seperti layaknya kera. 4. Terdapat tonjolan pada bagian belakang kepala dan keningnya. 5. Tulang pipinya juga terlihat lebih tebal. Pada zaman purba, konon manusia-manusia raksasa dari Jawa tadi, ya, yang kita kenal dengan Meganthropus paleojavanicus, mereka memiliki tinggi sekitar 2,5 meter, bertubuh tegap dan punya otot yang kuat. Fosil manusia purba ini tadi pertama kali ditemukan oleh G.H.R. von Koningswald. Diyakini Meganthropus paleojavanicus ini merupakan fosil manusia bertubuh besar tertua di Pulau Jawa. Mereka diperkirakan hidup sekitar 1 sampai 2 juta tahun yang lalu, tepatnya pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Disebut juga manusia kera yang berjalan tegak. Ditemukan oleh seorang tokoh bernama Eugene Du Bois pada 1890 di wilayah Trinil, Ngawi. Diperkirakan hidup pada zaman batu tua atau Paleolitikum. Pengertian Pithecanthropus sendiri adalah manusia purba yang berasal dari bahasa Latin, yaitu Pithekos artinya kera, Anthropos artinya manusia, erectus berarti berdiri tegak. Jadi Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berdiri tegak. Mereka telah punah dan kini termasuk dalam genus Homo erectus. Manusia purba Pithecanthropus erectus hidup pada zaman batu tua atau Paleolitikum. Manusia kera ini ditemukan pertama kali oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Ia pergi ke benua Asia bertujuan untuk menemukan bukti dan sejarah nenek moyang manusia di benua tersebut. Karena gagasan utama Du Bois pada waktu itu menyatakan bahwa manusia purba berasal dari benua tersebut. Pithecanthropus erectus hidup sekitar 500 sampai 1 juta tahun yang lalu. Di Indonesia kaya akan sumber daya alam sehingga banyak kehidupan yang berkembang di sini,
seperti manusia purba Pithecanthropus. Jenis ini memiliki bentuk muka mirip seperti kera. Manusia purba jenis Pithecanthropus erectus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki volume otak Pithecanthropus erectus sekitar 900 cc. Yang kedua, tinggi badan 165 sampai dengan 180 cm. Ketiga, memiliki berat badan sekitar 80 sampai dengan 110 kg. 4. Bentuk wajahnya menyerupai kera. 5. Memiliki dagu yang kecil, sedangkan bagian mulut itu menonjol. 6. Bagian belakang kepala menonjol. 7. Mempunyai tulang pipi yang menebal. 8. Memiliki postur tubuh yang tegap. 9. Memiliki gigi dan rahang yang kuat dan besar. Selanjutnya jenis Homo. Yang pertama ada Homo soloensis. Kedua, Homo wajakensis. Ketiga, Homo floresiensis. Ketiga jenis ini ditemukan di wilayah Indonesia. Kita bahas untuk Homo soloensis. Homo soloensis, fosil ini ditemukan oleh Van Kostningswald dan Weidenreich pada tahun 1931 sampai 1934 di wilayah Lembah Bengawan Solo. Temuannya berupa tengkorak dari volume otaknya. Diperkirakan manusia jenis ini bukan lagi jenis Pithecanthropus erectus. Jadi dia bukan jenis Pithecanthropus erectus. Selanjutnya Homo wajakensis. Merupakan fosil manusia purba yang pertama ditemukan di Indonesia. Pertama kali ditemukan oleh insinyur pertambangan Belanda yang bernama B.D. van Richthofen. Ditemukan pada 1888 sampai 1889 di daerah Wajak, dekat Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian Homo floresiensis atau Homo floresiensis. Manusia purba jenis Homo floresiensis ditemukan pada tahun 2004 yang berupa kerangka manusia berjenis kelamin wanita. Ditemukan di wilayah Gua Liang Bua, itu di wilayah Flores, Gua Liang Bua itu. Bertubuh pendek, tinggi sekitar 100 cm. Kapasitas kepala 380 cc. Mengenai Homo floresiensis, dikutip dari Ensiklopedia Britania pada tahun 2015, pada tahun 2004, kerangka manusia purba berjenis kelamin wanita dan beberapa kerangka lainnya ditemukan di Gua Liang Bua, Flores. Homo floresiensis merupakan keturunan Homo erectus, manusia tegak yang merupakan nenek moyang manusia modern. Manusia purba jenis ini terbilang pendek, dengan tinggi diperkirakan sekitar 100 cm. Tangannya panjang, kapasitas kepalanya 380 cc, mirip seperti simpanse, tulangnya rapuh dengan wajah datar dan tidak menonjol. Penemuan Homo floresiensis ini dikatakan penemuan yang fenomenal karena beberapa orang percaya bahwa Homo floresiensis itu merupakan sebangsa Lilliput atau manusia kerdil yang banyak diceritakan dalam dongeng ataupun folklor-folklor di wilayah-wilayah di belahan-belahan lain di dunia. Fakta yang bisa kita ambil dari pembahasan mengenai manusia purba di Indonesia ini antara lain, yang pertama, fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia adalah yang paling lengkap. Kedua, para peneliti asing berlomba-lomba ingin melakukan penelitian tentang manusia purba di Indonesia. Tiga, ini merupakan bukti bahwa Indonesia pada zaman dulu sudah menjadi hunian manusia purba secara terus-menerus, di saat di belahan bumi lain belum ditemukan bukti adanya kehidupan manusia purba. Nah, itu tadi pembahasan kita seputar manusia purba atau manusia masa praaksara. Silahkan untuk referensi-referensi yang lain bisa kalian lihat di internet, buku, ataupun sumber-sumber yang lain. Bahkan juga seperti di awal tadi saya sampaikan, banyak referensi-referensi yang bisa kita ambilkan dari film. Kunjungi blog saya, bayuprakoso21blogspot.com. Di sana ada beberapa referensi yang menyangkut tentang materi-materi seputar sejarah. Tetap semangat dalam belajar, perbanyak literasi, jangan lupa untuk nonton film, gunakan media-media mainstream untuk pembelajaran efektif. Saya cukupkan sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.